Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Yang Bang. Baik, kita mulai pembahasan hari ini. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah masuk bab 8 tentang bentuk tak tentu. Di topik awal kita membahas bentuk tak tentu yaitu 0 per 0, yang salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan aturan L'Hospital. Oke, selanjutnya kita akan melihat bentuk tak tentu lainnya. Ya, kemarin kita sudah melihat ada 6 lagi ya. Jadi total ada 7 bentuk tak tentu yang kita mulai dari bentuk tak hingga per tak hingga. Oke. Jadi limit bentuk tak hingga per tak hingga adalah limit berbentuk ya fx dibagi gx, x menuju a, dengan kondisi limit x menuju a-nya itu untuk fx itu plus atau minus tak hingga di sini. Harga mutlaknya menuju tak hingga. Dan harga mutlak dari gx limitnya itu juga menuju tak hingga. Oke, berikut adalah contoh bentuk tak hingga per tak hingga. Untuk x menuju tak hingga, nilai dari e pangkat x akan membesar tanpa batas. Begitupun dengan x. Contoh kedua, di sini ln dari x untuk x menuju tak hingga adalah tak hingga. Begitupun juga x. Contoh ketiga di sini, untuk x menuju 0 dari kanan, nilai dari ln x, masih ingat akan menuju berapa? Kalau kita punya limit dari 0 dari kanan. Tak hingga, Bu. Sehingga masih ingat grafik dari fungsi logaritma natural? Kalau x-nya menuju 0 dari kanan, apa arti menuju 0 dari kanan? Min tak hingga. Minta hingga. Ya, menuju minta hingga. Ya, limit x menuju 0 dari kanan, x pangkat min 1, bagaimana? Kalau x pangkat min 1 untuk x menuju 0 dari kanan, Tak hingga. tak hingga ya. Jadi ini juga bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, di bentuk tak hingga per tak hingga ini juga ada aturan L'Hospital. Oke. Pernyataannya serupa dengan aturan untuk bentuk 0 per 0 ya, tapi di sini tak hingga per tak hingga. Misalkan limit x menuju a dari harga mutlak fx sama dengan tak hingga, dan limit x menuju a dari harga mutlak gx sama dengan tak hingga. Jika limit x menuju a dari f aksen x dibagi g aksen x ada atau bernilai tak hingga, bisa positif atau negatif, maka limit yang ini, limit dari
fx dibagi gx akan sama dengan limit dari f aksen x dibagi g aksen x. Oke, jadi sebagai contoh, kalau kita gunakan fungsi ini, kita punya limit x menuju tak hingga dari e pangkat x dibagi dibagi x. Nah, ini bentuk tak hingga per tak hingga. Dengan aturan L'Hospital, kita akan dapat ini sama dengan limit apa? E pangkat x dibagi Satu. 1 ya. Jadi berapa limitnya? Tak hingga. Tak hingga ya. Nah, tak hingga termasuk di bagian ini. Jadi kita simpulkan limit ini tak hingga. Nah, contoh yang kedua tadi, limit x menuju tak hingga dari ln x dibagi x dengan aturan L'Hospital ini jadi apa? Super x ya. Dibagi 1. Oke. Super x dibagi 1. Berapa limitnya? 0 ya. Jadi limit ini ada, berarti limit x menuju tak hingga dari ln x dibagi x sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Limit x menuju 0 dari kanan, ln x dibagi x pangkat min 1. Jadi apa? Dengan menggunakan aturan L'Hospital, Super X. super x per Min 1 per X kuadrat. min 1 per x kuadrat. Untuk x menuju 0 dari kanan bentuknya gimana? Tak hingga per Nah, tak hingga per tak hingga juga kan? Kalau kita lakukan L'Hopital lagi gimana? sama. Ini min 1 per x kuadrat, yang di sana 2 per X pangkat 3. 2 per x pangkat 3. Ini juga masih bentuk tak hingga per tak hingga kan? Nah, kira-kira. Nah, ya. Jadi untuk teorema yang kita ketahui ya, kita tidak harus menggunakannya secara langsung ya. Anda bisa lihat di sini itu bisa disederhanakan. Jadi kalau di sini, kalau Anda lanjutkan ya tidak akan selesai ya. Ini menjadi pangkat 3, pangkat 4. Jadi dengan melihat, jadi kalau ada yang bisa disederhanakan ya kita lakukan penyederhanaannya dulu. Disederhanakan jadi apa? Min x. X per 1. Ya, negatif x ya. Berapa limitnya? 0 ya. Oke, jadi di sini contoh penggunaan aturan L'Hospital yang tidak tepat ya, tidak berhasil menyelesaikan masalah. Ya, kita punya juga kemarin contoh seperti ini ya. Kira-kira strateginya gimana? Untuk limit E pangkat min X dibagi X pangkat min 2. Kemarin, ini kalau dilanjutkan juga nggak akan selesai kan?
Bisa nggak kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya? Sahabat. Ya, kita mengubah bentuknya dari awal. Ini kita lihat sebagai Pangkat min X kali X pangkat 2. E pangkat X dikali X pangkat 2. Apakah X kuadrat per E pangkat X. Nah, X kuadrat per E pangkat X di sini. Dengan informasi yang baru, kita punya aturan L'Hospital untuk tahingga per tahingga, yang asalnya ini 0 per 0, ini jadinya tahingga per tahingga ya. Kita gunakan aturan L'Hospital, jadinya 2X dibagi E pangkat X. Sekarang gimana? Masih tahingga per tahingga. Masih kita lakukan sekali lagi. Jadi berapa? 2 per E pangkat X. 2 per E pangkat X. Sekarang gimana? 0. Sekarang jadi 0 ya. Oke, ya. Jadi kita telah mengenal aturan L'Hospital untuk 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Dan di sini sebagai catatan aturan L'Hospital memang hanya ada 2 itu. Aturan L'Hospital hanya untuk 0 per 0 dan tahingga per tahingga. Nah, hanya ada 2. Nantinya kalau kita gunakan lebih baik nanti kita berikan keterangan bahwa L'Hospitalnya itu L'Hospital untuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Misalnya untuk yang di sini ya L'Hospital untuk tahingga per tahingga kita kasih keterangan misalnya. Ini untuk tahingga per tahingga. Untuk 0 per 0 misalnya X menuju 2. Ini bentuk 0 per 0. Ini L'Hospital untuk 0 per 0. Jadi apa? Jadi 2X dibagi 1. Jadi 4 ya. Jadi perhatikan kalau kita menuliskan sama dengan itu menggunakan aturan L'Hospital ya kita berikan keterangan. Nah, bagaimana dengan bentuk tak tentu yang lain? Untuk bentuk tak tentu selain 0 per 0 dan tahingga per tahingga, jika kita ingin gunakan aturan L'Hospital, maka kita perlu mengubah dulu bentuk tak tentu tersebut ya. Jadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Oke, jadi kita masuk ke bentuk tak tentu selanjutnya, yaitu 0 dikali tahingga dan tahingga dikurang tahingga. Oke. Limit X pangkat 3 dikali ln X untuk X menuju 0 dari kanan. Ini bentuk apa? X pangkat 3-nya gimana? Menuju 0. X pangkat 3-nya akan menuju 0. Bagaimana dengan ln X? Menuju min tahingga. Menuju min tahingga. Jadi ini adalah bentuk 0 dikali tahingga. Nah, kira-kira gimana cara mengubahnya dalam bentuk tahingga per tahingga atau 0 per 0? Dibagi X pangkat min 3. Dibagi X pangkat min 3. Jadi X pangkat 3 ln X kita tulis sebagai ya, ingat bahwa untuk menggunakan aturan L'Hospital, nah kita perlu melihat limitnya itu sebagai bentuk pecahan gitu. 0 per 0 atau tahingga per tahingga.
X pangkat 3 ln X bisa ditulis sebagai apa? Ln X per X pangkat min 3. Ln X dibagi X pangkat min 3 bisa juga ditulis sebagai X pangkat 3 per 1 per ln X gitu ya. Kalau yang pertama menghasilkan limit bentuk apa? Tahingga per tahingga. Tahingga per tahingga. Yang kedua 0 per 0. kalau X pangkat 3 dibagi 1 per ln X, ya 1 per ln X-nya kita anggap sebagai satu kesatuan di sini. Untuk X menuju 0 dari kanan, gimana? Ini akan menjadi bentuk apa? 0 per 0. Kalau X-nya menuju 0, ini akan menjadi bentuk apa? 0 per 0. 0 per 0 ya. 0 per 0, Pak. Jadi bentuk 0 kali tahingga bisa kita ubah jadi bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, kira-kira Anda pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas gitu. Yang atas, Pak. Kenapa kira-kira? Nanti bisa dicoret. Sekali kita lebih. Ya, menurunkannya mudah ya. Di sini ya mungkin mudah juga, tapi 1 per ln X itu turunannya nggak sederhana gitu ya. Jadi Anda perlu mempertimbangkan itu kira-kira kalau pakai ini turunannya akan seperti apa gitu. Jadi nggak sederhana gitu kan. Ya, kita gunakan yang pertama tadi. Jadi ini sama dengan belum pakai aturan L'Hospital. Ln X dibagi dengan X pangkat min 3. Ini untuk tahingga per tahingga. Hasilnya apa? X per min 3 per X pangkat 4. 1 per X per min 3 X pangkat min 4. Oke, setelah ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan jadi apa? Ini kita tidak menggunakan aturan L'Hospital di sini. Min sepertiga X pangkat 3. Min sepertiga X pangkat 3. Berapa limitnya? Limitnya 0 ya. Oke, jadi limit bentuk pertama ini sama dengan 0. Bagaimana dengan yang kedua? Ini bentuk apa? Tahingga kurang tahingga. Tahingga kurang tahingga. Gimana penyelesaiannya? Kali sekawan. Kali sekawannya ya. Jadi ini bentuk yang sudah Anda kenal mestinya ya. Dikali dengan sekawannya apa? Akar? Jadi tambah. Ditambah. Dibagi. Ini. Jadi limit apa?
X kuadrat min X. X kuadrat X 5. Min X kuadrat min 14X plus. Min 14. Ini ya. Nah, sekarang bentuknya jadi bentuk apa? Oh, ini kita sederhanakan dulu. Jadi limit apa? Min 15X. Min 15X. Min 44. Min 44. Ya, per itu tadi. Bentuk apa sekarang? Ini adalah bentuk min tahingga per tahingga ya. Ya, bagaimana kalau kita lakukan aturan L'Hospital? Apakah akan membantu kira-kira? Jadi apa? Min 15. Min 15. Dibagi 2X min 1 per 2 akar X kuadrat min X plus 5 tambah 1. ini tambah 1 ya. Nah, gimana menghitung bentuk ini? Nah, kita nggak tahu bentuk yang ini kan. Ini bentuk tahingga per tahingga di sini. Misalkan kita coba hitung secara terpisah. 2X dikurang 1. Tahingga per tahingga ini kalau kita terapkan aturan L'Hospital jadi apa? Coba Anda perhatikan di sini. Jadi apa? 2. 4X min 2 per 2 akar X kuadrat min X plus 5. Gede ya? Gimana? Iya, betul. Ya. Sederhanakan. Oke, kalau kita sederhanakan ini jadi pecahan apa? Dua akar X kuadrat bentuk apa ini? Untuk tahingga per tahingga. Kalau kita terapkan aturan L'Hospital jadi apa? Dua X min 1 per akar X kuadrat min X plus 5 per 2. Ini ya. Ini tidak lain sama dengan jadi apa? 2X min 1 ya. Ternyata gimana? Kembali lagi ya. Jadi di sini contoh bahwa aturan L'Hospital itu tidak bisa berlaku untuk semua bentuk. 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Gitu. Dalam hal ini gagal ya. Ya, tapi untuk menghitung ini sendiri kan kita sudah punya cara yang dibahas di semester lalu gitu kan. Gimana caranya? Dibagi X, dikali X per X. Dikali
Atas sama bawah dibagi X. Ya, atas sama bawahnya dibagi X kan. Ini. Ya sudah. Jadi berapa nilai limitnya? Sebenarnya kita tulis saja. Min 15/44 per X gitu kan. 1/X. 5 per X kuadrat. 1 ditambah. Ya. Jadi min 15/2 ya. Oke, jadi penggunaan aturan L'Hospital itu tidak selalu memberikan hasil ya. Oke, ini contoh bahwa aturan L'Hospital ternyata hanya mengembalikan ke bentuk semula. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin kita perlu satu contoh lagi. Tunggu sebentar. Contoh tak hingga dikurang tak hingga yang bisa menggunakan aturan L'Hopital. Untuk X menuju 0, 1/X kuadrat gimana? Tak hingga dikurangi tak hingga. Tak hingga, dikurang tak hingga ya di sini ya. Nah, bagaimana strateginya di sini? Diapakan? Diselesaikan pecahan ini. Ya, kita bentuk pecahan jadi satu. Jadi apa bentuknya? Sin kuadrat X kurang X kuadrat. Sin kuadrat X kurang X kuadrat ya. Oke, sampai sini. Ini bentuk 0/0 ya. Kita lakukan aturan L'Hopital untuk 0/0. Jadi apa? 2 sin X Cos X. cos X Ini 2X. dikurang 2X ya. Yang di sana X kuadrat 2 sin X cos X ditambah 2X sin kuadrat X. Masih 0/0. Kita lakukan aturan L'Hopital lagi. Apa turunan dari 2 sin X cos X? 2 cos 2. 2 cos 2X. Ini dari mana? Oh, karena ini sin 2X gitu ya. Iya. Oke, dikurang 2 dibagi dengan ya
Kalau ini kita lihat sebagai sin 2x, berarti 2x sin 2x ditambah x kuadrat 2 cos 2x ditambah 2 sin kuadrat x ditambah 2x 2 sin x cos x ya. Oke, jadi di sini ini dijadikan sin 2x ya. Masih 0 per 0. Kita lakukan lagi. Limit x menuju 0. 2 cos 2x dikurang 2. Apa turunannya? Min 4 sin 2x. Min 4 sin 2x ya. Dibagi dengan 2x. 2 cos 2x ditambah 2 sin 2x. X kuadrat dikali 2 cos 2x. 2x 2 cos 2x ditambah x kuadrat min 2 min 4 sin 2x. 2 sin kuadrat x. 2 sin x cos x. 2x dikali, nah ini dikenal sebagai sin 2x saja. Berarti 2x cos 2 cos 2x ditambah 2 sin 2x ya. Nah, bagaimana sekarang? Masih 0 per 0 ya. Ya, kurang satu kali lagi. Pak, Ya, ada yang salah? turunan 2 sin X bukannya hanya 2 cos X ya, Pak? 2 sin X yang mana? Tadi sin Eh, X atau sin kuadrat X? Sin kuadrat X tadi ya, ini. oh, itu sin kuadrat. Oh, ya maaf, Pak. Ya, ya silakan diperiksa juga ya. Saya juga nggak yakin ini benar, soalnya sudah sepanjang ini. Intinya kita ingin lihat sampai ini selesai, karena masih 0 ini. Dan setelah diturunkan sekarang, ini sudah nggak 0 lagi kan. Min 8 cos 2x. Nah ini limit x menuju 0-nya udah nggak 0 lagi. Ini 1 gitu kan. 2x dikali cos 2x turunannya adalah 2x dikali sesuatu ditambah 2 dikali 2 cos 2x. Kemudian turunan dari 2 sin 2x adalah 4 cos 2x. Turunan dari 2x dikali itu adalah 2x dikali sesuatu ditambah 2 kali 2 cos 2x. Oke, turunan dari x kuadrat kali sesuatu, 2x dikali sesuatu ditambah x kuadrat kali sesuatu. Oke, ini tidak begitu. Kita butuhkan karena x-nya menuju 0. Ini sin 2x. Turunan dari 4 sin 2x, 2 sin 2x adalah 4 cos 2x. Yang ini turunan dari 2x dikali ini. 2x dikali sesuatu ditambah 2 kali 2 cos 2x. Yang terakhir 2 kali sin 2x turunannya 4 dikali cos 2x. Nah,
Jadi yang ini x-nya menuju 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, berapa nilai limitnya saat x menuju 0? Cos 0 itu 1 kan? Jadi di sini nilainya akhirnya adalah min 8 dibagi 4 ditambah ini 4 ditambah 4 lagi ditambah 4 lagi ditambah 4 lagi ditambah 4 ditambah 4 4 4 4 berarti berapa? Min sepertiga. sepertiga ya. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira ada yang salah nggak perhitungannya? Kita coba cek di kalkulator. Limit x menuju 0 seper x kuadrat dikurang seper sin kuadrat x. Nah, untunglah benar ya. Jadi nggak sia-sia tadi. Min sepertiga ya. Oke, jadi seperti itu contohnya. Apakah ini cara yang paling efisien ya? Mungkin tidak, Anda bisa gunakan cara lain gitu. Misalnya melihat sin kuadrat dikurang x kuadrat sebagai perkalian gitu, sin x ditambah x, sin x dikurang x, kemudian dilihat sebagai perkalian limit gitu. Dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, kita coba contoh. Ya, bentuk selanjutnya adalah bentuk pangkat ya. 0 pangkat 0, T hingga pangkat 0, dan 1 pangkat T hingga. Nah, bagaimana bentuk pangkat itu menjadi bentuk 0 per 0 atau T hingga per T hingga? Ada ide nggak? Kira-kira apa yang kita perlu gunakan? Pangkatnya dipecah. Yang asalnya bentuk pangkat jadi bentuk pembagian. Kita punya bentuk A pangkat B gitu. Pangkatnya dipecah. Pangkatnya dipecah, jadi gimana? Misal jadi x pangkat 2x per x pangkat x. X pangkat X pangkat 2x per x pangkat x. Nggak tahu. Oke, ya, tapi pembilang dan penyebutnya masih berbentuk itu kan? Kebayang maksud saya. Kalau X Ya. pangkat X kita ubah jadi X pangkat 2X dibagi X pangkat X. Nah, ini sendiri masih bentuk tidak tentu. Oh iya. Jadi x pangkat x plus 1 per x gitu. X pangkat X. Gini. Plus 1 dibagi x. Gini. Plusnya di pangkat. Plusnya di... Dibagi x.
1 per X gini. Bukan yang satunya sendiri, tapi yang X pangkat X bla bla blanya dibagi X lagi. Gini. Iya. Oke. Ya, misalnya gini ya. Kita coba ya. Limit X menuju 0. Gini. Nah, kita nggak tahu yang ininya nilainya berapa kan? Ya, kita bisa menggunakan aturan L'Hospital itu kan kalau tahu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Oke, jadi yang asalnya 0 pangkat 0 menjadi 0 pangkat 1. Oh ya, itu 0 per 0. Kita coba ya, katakanlah dengan ini ditambah 1 jadi 0. Dengan aturan L'Hospital jadi apa? Ini 0 per 0. Apa turunan dari X pangkat X tambah 1? X plus 1 kali X pangkat X. X plus 1 kali X pangkat X dibagi 1. Gini. Ya, limitnya menuju 0. Ya, sama saja limit X pangkat X lagi. Iya ya. Ternyata tidak begitu membantu. Kita butuh nilai yang ini kan. Nah, saat kita menurunkan X pangkat X itu gimana caranya? Ya, Pakai logaritma, Pak. pakai logaritma. Nah, kita coba gunakan logaritma juga di sini. Kalau kita punya bentuk A pangkat B, logaritma naturalnya jadi apa? B ln A. B ln A. Nah, sekarang jadi bentuk apa? Yang asalnya pangkat, jadi bentuk perkalian. Ya. Nah, perkalian tadi bisa diubah jadi bentuk 0 per 0 atau T hingga per T hingga ya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Jadi, konsep apa yang kita pakai, landasan teorinya adalah yang pertama bahwa logaritma natural itu fungsi kontinu. Ya, ini sifat yang sudah kita buktikan ya di semester lalu. Kenapa fungsinya kontinu? Karena ln punya turunan ya. Fungsi yang punya turunan pasti kontinu. Nah, apa sifat dari fungsi kontinu? Misalnya seperti ini. Kalau kita ingin menghitung limit X menuju 2 dari ln X kuadrat tambah 5, ini nilainya berapa? Ln dari limit X kuadrat plus 5. Nah, ln dari limit X. Yang Anda lakukan kan Anda menghitung limit ini dulu kan sebenarnya. Yang Anda lakukan, yang Anda pikirkan, di sini langsung ln dari 9 kan. Nah, bahwa 9 itu tidak lain adalah limit dari X menuju 2, X kuadrat tambah 5 gitu. Jadi aturan dari fungsi kontinu, kalau F itu kontinu, maka limit X menuju C dari F GX ini tidak lain akan F-nya bisa keluar gitu kan. Kita punya sifat seperti ini. Nah, jadi di sini kita
memisalkan si limit itu menjadi sesuatu, kemudian kita lihat lon-nya gitu dalam kasus ini. Oke, jadi misalkan untuk X pangkat X, kita misalkan si limit X menuju 0 dari kanan X pangkat X itu sebagai sesuatu L. Maka apa yang terjadi dengan ln L berarti ln dari limit. Nah, sifat dari limit kalau fungsinya kontinu, limit dan fungsi kontinu itu bisa saling bertukar. Nah, ini sifat dari fungsi kontinu. Nah, sekarang ln X pangkat X itu sama dengan apa? X. X dikali ln X. Nah, sekarang ini bentuk apa? 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga. Kita ubah menjadi bentuk yang bisa dilakukan L hospital jadi apa? Ln X per seper X. Ln X dibagi seper X. Berapa nilai limitnya? Apa hasil penggunaan aturan L hospitalnya? Ini L'Hopital bentuk tak hingga per tak hingga jadi Limit X menuju 0 dari min X. ya yang tadi apa? Seper X min seper X kuadrat yang tadi ya. Min X. Berapa limitnya? 0. Oke. Jadi yang sama dengan 0 apa ini? Yang sama dengan 0 itu Ln. ln L ya. Ln L sama dengan 0. Berarti L-nya berapa? 1. 1 ya. Jadi seperti itu. Kita bisa memanfaatkan fungsi logaritma natural. Bisa juga Anda memanfaatkan sifat eksponensial natural juga. Ingat nggak, A pangkat B itu dalam eksponen bisa kita tulis sebagai apa? E pangkat B ln A. E pangkat B ln A. Katakanlah misalnya untuk nomor 2 kita gunakan sifat ini. E pangkat B ln A di sana adalah bentuk kotangan pangkat sin X. Ini A pangkat B. E pangkat Sin X ln kotangan X. sin X ln kotangan X. Nah, Anda lihat di sini bentuk apa? Nol kali 0 kali 0 kali apa? tak hingga. 0 kali tak hingga. Sama kasusnya E itu adalah fungsi kontinu, berarti ini bisa kita tulis sebagai apa? E pangkat limit. E pangkat limit gitu. Sin X dikali ln dari kotangan X. Nah, seperti itu. Nah, berapa limit dari ini? Misalkan kita hitung secara terpisah. Kita lihat sebagai apa?
ln dibagi kosekan. Ln dibagi kosekan ya. Kotangan X. Nah, sekarang bentuk apa? Saat X-nya menuju 0, ini bentuk apa? Tinggal bertahingga. Dibagi apa? Tak hingga per Tahingga. tak hingga ya. Jadi tak hingga per tak hingga kita lakukan aturan L hospital untuk tak hingga per tak hingga. Jadi apa? Turunan dari ln kotangan 1 per kotangan kali min kosekan kuadrat. 1 per kotangan dikali turunannya kotangan. Apa? Min kosekan kuadrat. Min kosekan kuadrat. Turunan dari kosekan Min CS kosekan kotangan. min kosekan kotangan. Oke, disederhanakan jadi apa? Kosekan X per kotangan X kuadrat. Kotangan kuadrat. Kosekan ya, kosekan kuadrat kotangan kosekan aja ya. Kosekan. Oke. Nah, ini juga bisa disederhanakan. Jadi sin per cos aja misalnya. Sinnya pangkat berapa, cosnya pangkat berapa? Sinnya 1, cosnya 2. Sin X per cos Sin kuadrat. per cos kuadrat. berapa limitnya? Nah, Limitnya 0 ya. Jadi limit ini 0, berarti ini pangkat 0. Berapa? 1. Ini secara langsung, tapi kita perlu menghitung limitnya. Ini secara tidak langsung, kita misalkan limit yang ditanyakan itu L, kita cari nilai logaritma naturalnya. Oke, ya terserah Anda bisa pilih cara yang mana. Oke, yang ketiga, limit ini. Ya, di contoh pertama dan kedua kita dapatkan limitnya 1 ya. Apakah yang ketiga ini jadi 1 juga? Ini bentuk apa yang ketiga? Satu Satu pangkat tak hingga. 1 Satu pangkat pangkat hingga. tak hingga ya. Oke, ini bentuk 1 pangkat tak hingga. Kita coba pakai yang L saja. 1 pangkat X ini kan. Berarti ln L sama dengan apa? Limit X menuju tak hingga dari X non 1 plus 1 X. bentuk apa ini? Tak hingga kali 0. Tak hingga kali 0 ya. Ln 1 itu 0 ya. Kita ubah bentuknya jadi apa? Ln 1 plus 1 per X pangkat min 1. Sekarang bentuknya jadi apa? 0 per 0 per 0 ya.
apa turunan dari ln 1 plus 1 per X? X per X plus 1 dikali min 1 per X kuadrat. X X per X plus 1 X per X plus 1 dikali min 1 per X kuadrat. min 1 per X kuadrat. Turunannya 1 per X. Min 1 per X kuadrat. Min 1 per X kuadrat ya. Di sini bisa habis. Saat X-nya menuju tak hingga, dia akan menuju berapa? 1. 1 ya. Jadi ln dari L sama dengan 1. L-nya berapa? E. E ya. E pangkat 1. Oke, jadi di ketika ini menghasilkan bilangan E ya. Jadi bentuk tak tentu untuk pangkat tidak harus jadi 1 ya. Bisa juga jadi E di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, karena hari Selasa besok libur kan ya. Kita coba lanjutkan materi saja ya, biar kekejar nanti. Ini silakan dicoba. Kalau ada kesulitan bisa kita bahas. Silakan untuk didiskusikan di luar pertemuan atau di jam tutorial besok ya. Ya, bagian kedua dari bab 8 itu adalah tentang integral tak wajar. Integral tak wajar di sini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama untuk limit tak hingga dari integral. Jadi di sini tak wajar di sini itu melibatkan tak hingga. Nah, tak hingga yang dilibatkan itu seperti apa? Untuk 8.3 kita akan membahas integral tak wajar untuk limit tak hingga dari integral itu bentuk-bentuk seperti ini. Batasnya yang tanpa batas. Ya, batasnya tanpa batas. Batasnya tak berhingga. Nah, kita akan menghitung misalnya integral ini apakah ada nilainya atau tidak ada. Nah, tentu karena di sini melibatkan bentuk tak hingga, nanti ada bentuk limit nanti. Nanti limitnya setelah kita hitung ya, ada beberapa kondisi yang mungkin. Pertama, nilainya tertentu, limitnya ada. Yang kedua, dia menuju tak hingga atau negatif tak hingga. Yang ketiga, bisa jadi limitnya tidak ada. Seperti kasus berosilasi, seperti itu. Nah, sementara untuk 8.4 kita akan membahas bentuk integral yang seperti ini. Sekilas tidak bermasalah di sini. Kalau kita hanya lihat batasnya biasa gitu, A sampai B fx dx. Nah, kira-kira masalahnya di mana? Nolnya. Nah, nolnya. Kenapa ini bermasalah? Karena memunculkan 1/6. Nah, memunculkan nilai fungsi yang tak berbatas di sini. Kalau misalnya bentuknya seperti ini bukan integral tak wajar, ini integral biasa saja gitu. Jadi yang menjadi integral tak wajar saat ada kondisi di dalam interval itu atau di batas saat nilai fungsinya, fungsi yang diintegralkan ini disebut sebagai integran saat integrannya itu bernilai tanpa batas. Nah, begitu juga misalnya untuk fungsi yang sama gitu. Ini nolnya ada di dalam kan, ya. Jadi dia bermasalah juga gitu. Entah di dalam atau di ujung dari intervalnya.
Oke, jadi seperti itu. Intinya kita ingin membahas integral yang melibatkan bentuk tak hingga, yang tak hingganya ada di batas atau tak hingganya terjadi di fungsinya atau integrannya. Nanti kombinasinya ya bisa jadi bentuk campuran dari itu gitu. Misalnya 0 sampai tak hingga seper x dx. Nah, kira-kira ini seperti apa? Di 0 bermasalah, masalahnya seperti di 8.4, di tak hingga, nah ini batasnya yang bermasalah. Tanpa batas di sini, 8.3. Nah, bagaimana kondisi integral ini gitu? Akan kita sebut seperti apa? Oke. Nah, yang ini tadi ya. Di integral tentu sebelumnya asumsi terkait batas interval dan fungsi memang kita batasi kan. Selangnya terbatas, fungsinya juga nilainya terbatas gitu. Nah, kalau asumsi salah satu di atas ini tidak dipenuhi, kita akan mendefinisikan integral tak wajar. Nah, ini integral tak wajar untuk batas yang tak hingga, bisa batas kiri atau batas kanan. Nah, ini kita menggunakan bentuk limit. Kita definisikan integral dari min tak hingga sampai b, fungsi f, itu sama dengan integral dari a sampai b fx dx dengan dihitung limit untuk a menuju negatif tak hingga. Sementara untuk batas tak hingganya yang di kanan, a sampai tak hingga fx dx ini didefinisikan sebagai limit b menuju tak hingga integral a sampai b fx dx. Jadi di sini batas yang tak hingga itu kita substitusi dulu sebagai sebuah variabel. Kemudian kita hitung, kita dapat nilai integral tentunya dalam variabel. Akhirnya kita hitung limitnya. Jadi kondisinya seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi integralnya nanti. Kalau limit di ruas kanan, nah yang asalnya bentuk tadi, asalnya bentuk tadi, kita definisikan sebagai bentuk limit. Nah, nilai limit itu kan bisa ada, berhingga, bisa tak hingga, atau bisa nggak ada. Kalau kondisinya limit ini ada nilainya, suatu bilangan, kita sebut integral ini itu integral yang konvergen. Lebih lengkapnya, integral ini konvergen ke suatu nilai, yaitu nilainya limit tersebut. Jika tidak, jika limit yang di sebelah kanan ini tidak ada atau bernilai tak hingga, kita sebut integral yang kiri ini integral yang divergen. Oke, sebagai contoh, yang tadi misalnya kita punya integral seper x kuadrat, maka ini bisa kita tulis sebagai limit apa? A menuju tak hingga. Limit A menuju tak hingga integral 1 sampai A seper x kuadrat dx. Gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu integral tentunya ini dalam A. Baru nanti kita hitung limitnya. Berapa integral dari seper x kuadrat? Min seper x. Kita hitung di 1 dan A. Kalau x sama dengan A, min seper A ditambah 1. Nah, apa yang terjadi saat A-nya menuju tak hingga? Dia akan ininya akan menuju 0 ya. 0 ditambah 1 ya. 1. Nah, limitnya ada.
Berarti kita bisa simpulkan integral ini konvergen ke 1 gitu. Atau ya bisa juga kita tulis sama dengan integral 1 kalau konvergen atau kalau limitnya ada ya kita bisa tulis sama dengan. Contoh lagi misalnya 1 sampai T hingga 1/akar X ditambah 1 misalnya. Atau biar bagus misalnya 8 gitu. Berarti dalam bentuk limit ini jadi apa? Limit menuju tak hingga A menuju T hingga integral 8 sampai A X tambah 1 dx. Berapa integral 1/akar X plus 1 dx? 2 akar X plus 1. 2 akar X plus 1. Dihitung di 8 dan A. Jadi apa? 2 akar A plus 1 dikurang 6. 6. Bagaimana limit ini? Sehingga Sehingga. Jadi kesimpulannya, integral 8 sampai T hingga apa? Divergen. Nah ini contohnya. Sampai sini ada pertanyaan? mau nanya Pak, kalau limit dapat hasil limit menuju tahingga atau min tahingga itu dianggapnya ada atau enggak ya? Kita anggap di sini ya ada sih sebenarnya, ada dan tahingga. Tapi di dalam batas ini konvergen itu kalau ada nilainya. Tapi sebenarnya tahingga itu ya itu mungkin bisa diperdebatkan ya. Tahingga itu sebenarnya ada atau enggak gitu. Tapi dalam kasus konvergen atau tidak di integral itu, konvergen itu kalau ada nilainya. Kalau nilainya sebuah bilangan, bukan tahingga. Kenapa? Makasih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, ini beberapa contoh. Hitunglah jika ada. Yang pertama, integral dari X dikali E pangkat X dx. Masih ingat integral dari X dikali E pangkat min X dx? Gimana mencarinya? Bagaimana mencari nilai ini? Pakai parsial atau nggak usah, Pak? Pakai parsial? Bisa nggak kalau nggak usah? Ya, mungkin perlu dicoba ya. Ya, ini perlu parsial ya. Kalau kita gunakan parsial dengan cara yang langsung, E pangkat min X dx itu D dari apa? Turunan dari apa? Min E pangkat min X. Min E pangkat min X ya. Jadi ini udah bentuk U dV sama dengan UV dikurang integral DU. Min E pangkat min X dx. Jadi apa nilainya?
min X E pangkat min X min E pangkat min X plus C. min E pangkat min X plus C. Nah, kita tahu integralnya ini. Sekarang kita terapkan batasnya 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga itu sama dengan limit A menuju tak hingga, ya. Integral dari 0 sampai A, X E pangkat min X dx. Integralnya sudah kita punya. Integralnya apa? Min X E pangkat min X. Atau E pangkat min X-nya bisa kita satukan. Ya, E pangkat min X dikali apa? Min X min 1. Dihitung di 0 sampai 0 sampai A. sampai A. Oke, tunggu sebentar. Jadi nilainya adalah A menuju tak hingga dari E pangkat min A dikali Min A min 1. min A min 1 dikurangi dengan E pangkat Min 0. 0 dikurang 1 ya, min 1 ya. Jadi limit A menuju tak hingga dari apa? E pangkat min A dikurang 1 ditambah 1. Gini. Tuh. Ya. Nah, Anda lihat bentuk limit ini. Kalau A-nya menuju tak hingga, E pangkat Jadi min A gimana? menuju 0. Menuju 0. Min A dikurang 1 Menuju min tak hingga. menuju min tak hingga. Jadi ini bentuk apa? 0 kali tak hingga. Nah, ini bentuk 0 kali tak hingga. Jadi inilah alasannya kenapa kita membahas bentuk tak tentu terlebih dahulu di bab ini. Bagaimana menghitung bentuk 0 dikali tak hingga di sini? E pangkat A, min A-nya jadi E pangkat A. E pangkat min A-nya jadi E pangkat A. Min A dikurang 1, E pangkat A ya. Ditambah 1. Jadi yang ini kita lakukan ya. Aturan L'Hospital untuk bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi apa? Min 1 per E pangkat A. Berapa nilainya? 1. 1 ya. Jadi integral yang pertama gimana? Konvergen ke 1. Bagaimana dengan integral yang kedua? Sin X. Apa integral dari sin X? Min cos X. Min cos X ya. Ini limit. Min cos X dihitung di 0 sampai A. Dapatnya apa?
limit A menuju tak hingga 1 dikurang cos A. Gimana? Limit A menuju tak hingga dari 1 dikurang cos A. Berosilasi ya, Pak? Osilasi ya. Dia tidak menuju ke satu nilai kan? Tidak menjadi asimtot datar kan? Fungsi cos X itu. Berarti di sini tidak ada ya. Kesimpulannya integralnya gimana? Divergen ya. Untuk yang ketiga, integral dari X dibagi 1 ditambah X kuadrat. Bisa juga kita melakukan, kalau kita punya substitusi biasa ya, kita lakukan substitusi pada integralnya. Seperti apa? Jadi kita lakukan substitusi sebagai berikut. Ya, ini bisa diselesaikan dengan substitusi kan integral ini. Substitusinya apa? U sama dengan X kuadrat plus 1. U sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti DU 2X dx ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan substitusi berarti batasnya berubah. Kalau X sama dengan 0, apa yang terjadi dengan U? Kemudian kalau X-nya, ya karena tak hingga itu bukan bilangan, kalau X-nya menuju tak hingga, bagaimana dengan U? Kan menuju tak hingga juga. Jadi dalam U, sekarang integral ini menjadi integral 1 sampai tak hingga 1/2 U kuadrat. 1/2 U kuadrat DU. Nah, baru kita bisa lakukan, boleh lakukan yang tadi ya. 1 sampai A jadi integral mirip dengan yang tadi ya. Integral 1/2 U kuadrat min 1/2 U ya. Dihitung di 1 dan A. Min setengah dikurang 1/2 A. Gimana limitnya? Limitnya adalah setengah ya. Jadi ini konvergen ke setengah. Oke, Anda coba bagaimana dengan yang keempat? Apakah dia konvergen atau divergen? Gimana dengan yang keempat?
substitusi dulu. Integral dari ln X dibagi X apa? Dan Itu kuadrat X per U-nya 2. ln X ya, Pak? U-nya ln ln X kuadrat. U-nya ln X ya. Jadi integralnya Ln X. setengah ln Oh, X ln X kuadrat ya. Jadi kalau ini kita hitung A menuju T hingga E sampai A. Oke, sini aja. Ini A. Sebentar. Limit A menuju T hingga E sampai A ln X dibagi X. Integralnya setengah ln X kuadrat ya. E sampai A. Nilainya apa? Limit Ln A kuadrat. setengah ln A kuadrat dikurang setengah ya. Gimana ini? Ln A kuadratnya tidak seperti itu ya. Menulisnya. Pak, ini batasnya belum dirubah ya, Pak? Atau? Nah ini cara lain kita cari integralnya dulu. Kalau Anda gunakan cara lain dengan U sama dengan ln X ya dalam U nanti. Bebas Anda mau pilih yang mana. Oke, jadi di sini misalnya kita sudah tahu integral dari ln X per X itu adalah setengah kuadrat dari ln X. Ini. Bagaimana limit yang terakhir ini? hingga. Sehingga ya. Jadi kesimpulannya divergen ya. Nah, yang kelima kira-kira konvergen atau divergen? Bisa nggak Anda memperkirakan? Yang 5 dan 6 gimana kira-kira? Ya, kalau enggak, ya Anda coba dulu. Yang 5 divergen atau konvergen, yang 6 divergen atau konvergen.
Yang kelima konvergen nggak? Saya dapetnya ya. Kelima, integral dari X pangkat min 0,999 apa? 0,0001 kali X pangkat 0,001. Integral dari ini, oh negatif ya, X pangkat negatif 0,999 ini diintegralkan jadi apa? Seper 1/0,0001 0,00001 kali X pangkat 0,001. 0,00. Sementara kalau X pangkat min 1,00001 integralnya apa? Min 0,0. 1 per min 0,0001. X pangkat Min 0,0000. dari integral ini, kalau batasnya 1 sampai tak hingga, yang mana yang memberikan limit ada? Yang bawah, Pak. Yang bawah ya, karena ini X pangkat negatif. Ya, nanti kalau ini disubstitusi dengan A-nya menuju tak hingga, ini tak hingga pangkat sesuatu yang negatif kan. Sementara yang atas, Tak hingga, Pak. nah ya kan menuju tak hingga. Berarti integral yang kelima gimana? Konvergen atau divergen? Divergen. Divergen, Pak. Divergen ya. Pak. Yang keenam Konvergen, Pak. konvergen ya. Nah, jadi ternyata 1 ini menjadi nilai yang krusial di sini ya. Dikurangi sedikit divergen, ditambah sedikit dia konvergen. Pangkat min dari 1 ini. Kalau pangkat min 1 sendiri konvergen atau divergen? Divergen ya karena jadi lontar hingga. Karena ada bentuk lontar hingga. Nah, jadi di sini dari pengamatan ini Anda bisa mendapatkan jawaban dari ini. Kapan integral ini konvergen? Konvergennya kalau gimana? P-nya bukan 1. Kalau P-nya gimana? P-nya bukan 1. P-nya bukan 1. Ini tadi bukan 1 juga ya. Lebih kecil dari 1, Pak. Lebih kecil dari 1. Ini P-nya.
Di sini min P. Oh, berarti lebih besar. Lebih besar dari 1 ya. Kalau dia lebih besar dari 1, integralnya itu masih pangkat negatif, gitu kan? Pangkat negatif tadi untuk X yang menuju tak hingga, dia masih limitnya ada 0 tadi. Sementara kalau kurang dari 1, integralnya itu X-nya akan berpangkat positif, betul tidak? Dari Maaf, gimana, pengamatan Pak? ini. Kalau P-nya lebih dari 1, berarti X min sesuatu yang besar, ya nggak? X pangkat sesuatu lebih dari 1, X pangkat negatif sesuatu yang lebih dari 1, diintegralkan, itu menjadi X pangkat itu sendiri dikurang 1 kan, pangkatnya masih negatif. Pangkatnya naik 1 itu masih negatif. Katakanlah integral X pangkat min 2. Integralnya apa? 10. Ya, min X pangkat min 1 kan. Pangkatnya masih negatif kan. X pangkat min 3/2 min 2 X pangkat min setengah. pangkatnya masih negatif. Tapi begitu X pangkat 1,1 min 1 min 0,9 integralnya apa? X pangkat 0,1 ini sudah pangkat positif. Tak hingga pangkat positif divergen dia. Nah, itu yang kita coba di sini tadi. Ini dekat ke min 1 ya, tapi ditambah sedikit. Ini pangkatnya positif, sementara yang ini lebih dari 1, ini pangkat negatif. Yang ini konvergen, yang ini divergen. Jadi di sini konvergen jika P sama dengan 1, divergen jika Kurang dari 1. Sama dengan P 1. kurang dari sama Lebih dengan sama 1 ya. Sama dengan juga termasuk divergen tadi kan. Karena ini menghasilkan logaritma natural tadi. Oke. Ya, ini menjadi contoh, menjadi bagian yang akan kita gunakan nanti di bab 9 ya. Nanti ini akan kita panggil lagi hasil kita di sini. Oke, bagaimana jika kedua batasnya itu tak hingga? Jadi yang diintegralkan itu fungsinya dari min tak hingga sampai tak hingga. Kita punya definisi sebagai berikut ya. Jadi kalau kedua batasnya tak hingga, integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga, kita pecah jadi 2 buah integral. Di sini 0 itu tidak harus ya. Anda bisa pakai bilangan yang lain. Bisa diganti dengan bilangan berapapun. Nah, integral yang kiri itu kita akan katakan konvergen kalau kedua integral yang di kanan itu dua-duanya konvergen. Oke. Jadi ini itu konvergen terjadi kalau dua-duanya ini konvergen. Jika integral yang berada di ruas kanan itu konvergen, maka integral yang kiri kita katakan konvergen. Jika tidak, apa artinya tidak? Salah satunya ada yang divergen. Salah satu ada yang divergen.
Jadi kita gunakan definisi ini. Artinya apa? Sekarang kalau kita integralkan min tak hingga sampai tak hingga seper x dx, berarti apa? Sebentar. Jangan ini, misalnya x pangkat 2/3 ditambah 1 misalnya. Ini menjadi, oke, kita coba. Berarti ini menjadi min tak hingga sampai 0 ditambah dengan 0 sampai tak hingga. Apa di soalnya tadi itu ya, minta hingga sampai minta hingga. Min tak hingga sampai tak hingga. Oh ya, sorry, salah. Ini contoh ya. Nah, kita coba hitung yang kanan. 0 sampai tak hingga seper x pangkat 2/3 tambah 1. Ini berarti limit x menuju, bukan x, a menuju tak hingga 0 sampai a. Ya. Kemudian fungsinya x pangkat 2/3 ditambah 1. Nah, integral ini apa? Integral dari x seper x pangkat 2/3 tambah 1. Pemisalannya apa? U-nya sama dengan x pangkat 1/3. U-nya Nggak tahu sama deh. dengan x pangkat 1/3. Oke. Maka x-nya sama dengan apa? Pangkat U pangkat 3 du. U pangkat 3 saja. Berarti dx pangkat 3u kuadrat du ya. Oke. Kemudian dari sini ini menjadi integral apa? X pangkat 2/3 tambah 1. Apa? 1/3 tambah 1. U kuadrat ditambah 1. Du-nya 3u kuadrat du. Jadi apa? Nah, ini fungsi rasional, ini masih u kuadrat. Kalau kita bagi jadi apa? Integral 3 du ditambah atau dikurang integral apa? Gini. Ya, u kuadratnya 3u kuadrat dibagi u kuadrat plus 1 itu hasilnya 3, sisanya minus 3.
Apa integral dari 3? Iya. 3U ditambah 3 apa? Integral dari dikurang. Integral dari 1/U kuadrat plus 1 DU apa? Pangkat min 1. Tan inverse ya. Oke, kita kembalikan 3x pangkat 1/3 tan inverse dari x pangkat 1/3. Oke. Jadi integralnya sudah kita dapat. Limit x menuju A menuju 0. 3x pangkat 1/3 dikurang 3 tan inverse x pangkat 1/3 dihitung di 0 sampai A. Ya. Jadi ini limit A menuju tak hingga. Tiga A pangkat 1/3 dikurang 3 tan inverse A pangkat 1/3 dikurang dengan saat A-nya 0. 0 ya. Nah, kalau A-nya menuju tak hingga, tan inverse dari A pangkat 1/3 menuju berapa? Ini akan menuju berapa? Kalau A-nya menuju tak hingga, A pangkat 1/3 gimana? Menuju hingga. Menuju tak hingga juga. Tan inverse dari sesuatu yang menuju tak hingga, pi/2. ini akan menuju pi/2. Berarti ini ada nilainya. Bagaimana dengan ini? Tak hingga. Tak hingga. Jadi kesimpulannya, tak hingga dikurang pi/2, Tak hingga. tak hingga ya. Nah, ternyata salah satu bagian integral ini divergen. Jadi karena integral yang 0 sampai tak hingga divergen, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang kiri ya juga divergen. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa contoh. Silakan Anda coba. Oke, mungkin contoh yang nomor 3 kurang bagus ya di sini karena ada 0 di sini. Nah, ini akan dibahas di bagian terakhir. Kalau integrannya yang tidak terbatas. Oke, mungkin itu saja. Ini harusnya 8.4 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Kalau misalnya integralnya itu nilainya 0, itu termasuk konvergen kan? Ya, kalau integralnya nilainya 0 konvergen. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya mungkin itu saja. Saya cukupkan dulu. Sampai jumpa pada jam tutorial hari Senin. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.